Belum apa-apa sudah curang. 2004 curang. Dan kecurangan itu dari dua lini. Dari komisioner KPU sendiri. Bahwa hal itu tidak benar. Curang lagi. Pantas untuk dipecat. Serangan terhadap KPU menjelang Pilpres 2024 satu persatu mulai terkuat. Saya Hasnaini, surat pernyataan klarifikasi mengenai video saya yang beredar kemarin. Saya Hasnaini hari ini Jakarta Minggu 11 Desember 2022. Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Saya tidak bisa berkata dengan apa-apa dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Ya, kita akan buktikan saja nanti dengan fakta-fakta yang ada dan bukti chattingan saya antara bapaknya. Iming-iming untuk meloloskan partai itu ada? Untuk membesarkan partai bersama? Sangat, dan saya sangat sedih dengan apa yang dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara. Kira-kira apa yang kalau menyangkut kejahatan atau kekerasan seksual maupun upaya-upaya itu bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan, buktinya cukup kuat. Belum apa-apa sudah curang. Dan kecurangan itu dari dua lini. Dari komisioner KPU sendiri dan dari sekretariat jenderal KPU. Maka kalau ini terbukti, dua-duanya pantas untuk dipecat. Kalau kecurangannya adalah terkonsentrasi karena mengikuti pesanan kekuasaan dan para anggota KPU tidak berani menolak intervensi itu, maka saran saya lebih baik berhenti saja atau diberhentikan saja anggota-anggota KPU yang seperti itu. Maka saran saya lebih baik berhenti saja atau diberhentikan saja anggota-anggota KPU yang seperti itu. Pemilu dari sejak awal sudah kita tahu akan dilakukan kecurangan yang lebih sempurna. 2004 curang. 2009 kecurangannya dinaikkan volumenya. Curang. 2014 curang lagi. 2019 curangnya sempurna. 2024 kan terus-menerus. Wanita emas laporkan Ketua KPU atas dugaan gratifikasi dan asusila, pengacara bawa bukti. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dugaan gratifikasi dan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini Moin alias Wanita Emas. Ketua KPU telah melakukan pelecehan seksual berulang kali pada dirinya atau Hasnaini. Perilaku amoral dan bejat ini menggambarkan begitu rendahnya moralitas Ketua KPU, kata kuasa hukum GMPG Farhad Abbas Minggu 25 Desember melansir Tempo.co. Bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kehilapan saya. Akibat saat ini saya sedang mengalami sakit depresi. Dua, bahwa pada faktanya hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU RI Hasyim Asyari adalah hubungan yang bersifat profesional saja dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, bahwa saya memastikan jika di kemudian hari terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh pihak manapun, saya nyatakan hal itu tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dan klarifikasi ini saya buat agar diketahui seluruh pihak yang terkait dalam hal ini, serta saya tanda tanganin secara sadar dan tidak sedang berada di bawah tekanan dan pihak manapun.
Terima kasih, saya Hasnaini. Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini atau Wanita Emas kini menyampaikan permintaan maaf atas pengakuannya yang menyebut sudah dilecehkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Si Wanita Emas menyampaikan permintaan maafnya melalui sebuah unggahan video yang berdurasi 17 detik. Ia mengaku pernyataan tersebut tidak benar, bahkan Hasnaini mengungkapkan dirinya mengalami sakit depresi. Sebelumnya, Hasnaini mengaku jika mendapatkan iming-iming kalau partainya akan diloloskan menjadi peserta pemilu 2024. Hasyim disebut telah melakukan tindakan asusila kepada Hasnaini. Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, maka saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, kata Hasnaini dalam video yang dikutip pada Senin 26 Desember. Dia mengaku jika pernyataan sebelumnya merupakan kesalahan dirinya dan kehilafan karena saat ini dia tengah mengalami depresi. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kehilafan saya akibat saat ini saya sedang mengalami sakit depresi, ucapnya. Bahwa pada fakta hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU RI Hasyim Asyari adalah hubungan bersifat profesional saja dan tidak lebih dari itu, sambung Hasnaini. Dia pun kembali memastikan bahwa adanya dugaan asusila yang dilakukan oleh Hasyim kepada dirinya tidak benar. Bahwa saya memastikan jika di kemudian hari terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh pihak manapun, saya nyatakan hal itu tidak benar, tuturnya. Ketua KPU RI Hasyim Asyari turut menanggapi ihwal laporan tersebut. Belum ada bantahan ataupun klarifikasi. Hasyim hanya mengatakan saat itu pihaknya mengikuti perkembangan laporan aduan ke DKPP. Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut, ujarnya singkat saat dihubungi Kamis 22 Desember. Sementara itu, anggota DKPP C. Kristiadi mengatakan pihaknya merupakan lembaga pasif yang akan bertindak jika ada laporan. Dia menyebut tugas DKPP hanya menerima dan memutus suatu perkara. Kristiadi mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan terburu-buru. Dia menyebut pihaknya akan memproses terlebih dahulu setiap laporan yang ada. Jadi kita sebetulnya lembaga yang pasif, tidak bisa kita agresif menindak tanpa laporan untuk membuat inisiatif, tidak mungkin. Kalau ada laporan kita terima tentu dengan baik dong, ujarnya di kantor DKPP Jakarta Pusat. Menjelang pemilu 2024, KPU memang kerap mendapatkan tuduhan yang tidak berdasar. Masih lekat dalam ingatan bahwa KPU sempat dituding mencegah langkah politik Anies Baswedan saat Anies melakukan safari politiknya. Namun Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU saat itu Hasyim Asyari menjawab tudingan KPU berusaha mencegah Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden tidak benar. Terhadap tudingan tersebut, Hasyim mengatakan bahwa bagi KPU, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukanlah siapa-siapa. Bagi KPU, dia Anies, bukan siapa-siapa. Ujar Hasyim dikutip dari Newsworthy dari kanal YouTube Podcast Akbar Faisal Uncensored pada Senin 26 Desember. Karena itu, menurut Hasyim, Anies Baswedan bahkan belum terdaftar sebagai calon presiden 2024. di mana pendaftarannya baru akan dibuka pada Oktober 2023 mendatang. Oleh karena itu, ia menganggap Anies Baswedan bukan siapa-siapa bagi KPU. Dalam data KPU, dia bukan siapa-siapa karena pendaftaran dibuka Oktober 2023 untuk Pilpres, ujarnya menambahkan. Tidak sampai di situ, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung juga pernah mengatakan aturan baru Komisi Pemilihan Umum atau KPU jelang Pilpres 2024 mengenai kampanye dini dimaksudkan untuk mencegah Anies Baswedan. Jadi kelihatannya semua aturan ini, aturan KPU diajukan untuk menghalangi Anies, itu aja. Ya, jadi kelihatannya Anies mulai bikin pusing 7 keliling.
Katanya melansir dari kanal YouTube channelnya Selasa 20 Desember. Ujung-ujungnya ini pemilu untuk menghalangi Anies, bukan untuk menyiapkan sarana kompetisi. Jelasnya, bukan hanya mengenai penjagalan Anies Baswedan menjelang pemilu 2024, KPU juga disebut oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais bahwa Partai Umat menjadi satu-satunya partai yang tidak diloloskan oleh KPU menjadi peserta pemilu 2024. Menurutnya, keputusan tersebut penuh kejanggalan sebab beredar pemberitaan bahwa KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa berita mainstream yang menyinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu, ujarnya. Dia menyebutkan ada perintah kekuatan yang besar agar Partai Umat disingkirkan. Dia juga menyebut pihaknya mengajukan 3 tuntutan. Di antaranya menunjukkan semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Begitulah deretan beberapa fitnah menjelang Pilpres 2024 yang tertuju kepada KPU atau Komisi Pemilihan Umum.